itu ternyata perempuan yang paling banyak menikmati atau menggunakan media sosial. Yang paling tepat adalah datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan valid seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat HI, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Distikes Harapan Ibu Jambi bersama saya Apoteker Rizky Nurikma sebagai host kali ini. Sobat HI, kita akan membahas berbagai isu kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini di media sosial dipenuhi berbagai tips kesehatan, mulai dari diet instan, kemudian minuman detox, suplemen ajaib, sampai berbagai challenge kesehatan yang viral. Namun, apakah semua informasi tersebut benar dan aman untuk kita ikuti? Nah, oleh karena itu, pada podcast kita hari ini, kita akan membahas tema yaitu tren kesehatan viral, solusi atau ancaman bagi kesehatan masyarakat. Mengapa Distikes Harapan Ibu Jambi membahas tren kesehatan viral? Karena di dalam ilmu kesehatan masyarakat yang kita lindungi bukan hanya satu orang, melainkan perilaku kesehatan masyarakat secara luas. Ketika informasi ini salah menyebar, dampaknya akan lebih cepat daripada penyebaran penyakit itu sendiri. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Novi Berliana SKM MPH. Beliau merupakan Kaprodi dari Kesehatan Masyarakat di Distikes Harapan Ibu Jambi. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Saya sudah diundang, sangat senang sekali bisa berbagi informasi di podcast Distikes Harapan Ibu Jambi pada hari ini. Baik, nah untuk pembukaan Ibu, mengapa sih kita harus membahas tren kesehatan viral ini, Bu? Ya, memang saat ini masyarakat ini kan dengan adanya digitalisasi saat ini ya, sehingga memang informasi kesehatan itu sangat gampang dan mudah sekali diterima oleh masyarakat. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau siapa sih sebenarnya pengguna paling banyak sosial media ini? Kalau dilihat dari data, itu ternyata perempuan yang paling banyak menikmati atau menggunakan media sosial, sehingga memang tidak menutup kemungkinan ancaman ini juga lebih banyak kepada perempuan, tapi tidak menutupi laki-laki juga sering menggunakan ya, tapi dia dengan platform yang berbeda. Misalnya kalau laki-laki itu lebih senang ke X atau Facebook, kalau perempuan itu betul. seringnya TikTok, TikTok, Instagram, seperti itu. Nah, masalahnya tidak semua informasi yang viral itu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Jadi banyak orang yang cepat percaya karena informasi tersebut menarik. Terus kita lihat like-nya ya, ditonton jutaan orang, atau bisa disampaikan oleh influencer yang terkenal. Kita juga kalau misalnya membeli sesuatu, misalnya kan pasti yang kita lihat like-nya banyak nih. Kalau sudah ribuan, udah jutaan, berarti ini sudah padahal belum tentu seperti itu. Jadi yang menjadi dasar bukan jumlah follower atau viewer, melainkan bukti ilmiah. Karena kan kita harus berdasarkan segala sesuatu yang saat ini kita bicarakan adalah berbasis ilmiah seperti itu. Karena itu tren kesehatan viral tanpa dasar ilmiah dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Baik. Kemudian Bu, kalau jika menjadi masalah nih, kan informasi yang diterima ini salah, terus dampaknya terhadap kesehatan masyarakat bagaimana ya Bu? Iya, ketika satu informasi yang salah kemudian dipercaya oleh ribuan bahkan jutaan orang, maka dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh satu individu. Seperti itu. Kalau dapat informasi, misalnya si A nih, bener loh, ternyata saya kebetulan pas minum sesuatu yang baik seperti itu ya, saya jadi sembuh. Ini buktinya followernya banyak seperti itu. Hanya satu orang, tapi nanti dampaknya akan ke banyak orang. Oh ya, si Anu bener, oh ya si Anu sudah ini, seperti itu. Boleh Bu diberikan salah satu contoh kesehatan viral yang sering kita temukan sekarang Bu? Misalnya saja salah satu contohnya adalah diet ekstrim ya. Sekarang nih perempuan-perempuan ya, terutama para kalangan remaja itu sudah
kalau ramping, langsing, nah itu cantik ya. Padahal tidak seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah minuman detox yang diklaim itu bisa membersihkan racun tubuh. Kemudian konsumsi obat tertentu yang bisa menurunkan berat badan tanpa resep dokter. Kemudian produk herbal yang diklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit sekaligus. Misalnya dalam satu masalah, misalnya ada orang yang hipertensi. Kemudian kita tahu ya kalau orang yang punya penyakit hipertensi itu maka dia akan minum obat itu seumur hidupnya. Tapi ketika dia diklaim atau mendapat obat herbal X ini bisa menyembuhkan hipertensi, sehingga dia akan tidak akan atau mengurangi yang harusnya dia rutin minum obat itu karena dia percaya herbal itu lebih bagus. Akhirnya putuskan namanya tuh obatnya seperti itu, hingga mengganggu dari kesehatannya sendiri seperti itu. Kemudian lagi informasi kesehatan yang hanya berdasarkan testimoni. Nah itu banyak sekali kan sekarang di media sosial itu, ini testimoni si A, si B, si C tanpa kita tahu siapa orangnya ya, latar belakang pendidikannya bagaimana, pekerjaannya seperti apa. Nah itu yang mungkin bisa dijadikan contoh seperti itu. Sekarang kan apalagi di TikTok ya Bu ya, infonya kan masif kan Bu, jadi banyak influencer yang mengiklankan lah istilahnya ya Bu ya, obat diet, kemudian kayak minuman kolagen gitu kan ya Bu kan, karena pengen cantik tadi. Nah itu kan mereka rata-rata latar belakangnya mungkin bukan orang kesehatan kan ya Bu ya, jadi banyaklah masyarakat ini yang terpengaruh dan akhirnya menyebar, tapi belum tahu sesuai tidak dengan jurnal ilmiah gitu ya Bu ya, evidence based ya kalau kita bilang evidence. Nah Bu, sebagai dosen atau praktisi di kesehatan masyarakat Bu, bagaimana Ibu melihat fenomena ini dari perspektif ilmu kesehatan masyarakat? Kalau kita lihat dari segi ilmu kesehatan masyarakat, sebenarnya ilmu kesehatan masyarakat itu banyak bidang ilmunya ya, rumpun ilmunya, baik itu dari segi promosi kesehatan, kemudian ada kebijakan kesehatan, epidemiologi, kemudian ada kesehatan lingkungan dan sebagainya ya, ada biostatistik, ada 8 rumpun ilmu itu. Maka kalau kita lihat salah satu bidang ilmu yang penting terkait dengan ini adalah promosi kesehatan, di mana promosi kesehatan itu bertujuan untuk membantu masyarakat mengambil keputusan yang benar terkait kesehatan. Jadi ketika masyarakat itu menerima informasi yang salah, maka perilaku kesehatannya pasti akan terganggu ya. Jadi perilaku kesehatannya juga akan menjadi salah seperti itu. Kemudian kalau kita gabungkan misalnya ke epidemiologi, ketika obat itu penyebarannya salah atau penggunaannya salah, maka akan contohnya seperti ini, seperti vaksin. Vaksin itu ya, kalau misalnya kita tidak tepat, maka cakupan dari penerimaan vaksin itu juga akan turun. Nah, seperti itu. Itu kalau contoh di kesehatan masyarakat. Maka yang paling utama adalah promosi kesehatan itu bagaimana memberikan informasi, kemudian edukasi ya terkait dengan kesehatan masyarakat, terutama yang kita sekarang ini adalah kesehatan yang viral. Seperti itu. Kayak boleh Bu mungkin dijelaskan, kan baru-baru ini ada nih viral tentang orang-orang yang kena sakit campak gitu kan Bu. Nah itu kan ada tuh vaksin, mungkin dari promosi kesehatannya kan banyak nih orang-orang yang anti vaksin kan Bu. Nah kalau menurut pandangan Ibu, orang-orang yang anti vaksin ini gimana Bu? Sebenarnya itu tadi kan, kalau kita kembali lagi, kalau dari segi ranah kesehatan memang wajib ya, maksudnya itu memang itu baik untuk kesehatan seperti itu ya. Tapi ketika ada beberapa informasi yang disampaikan salah oleh orang di media sosial, kemudian diikuti oleh followernya, kemudian like-nya juga banyak, viewernya juga banyak, sehingga itu memberikan informasi yang masif yang salah. Dan kebetulan mungkin saja ketika itu
dialami oleh seseorang. Jadi pembanding, oh iya benar kalau anak saya tidak vaksin, anak saya itu tidak sakit. Nah seperti itu kan. Padahal kemungkinan saat itu memang anaknya imunnya baik seperti itu kan. Nah sehingga itu yang menjadi permasalahan. Pada intinya memang penerimaan dari masyarakat atau literasi masyarakat itu harus penting, harus dipunyai oleh orang. Jadi kalau misalnya ada yang membandingkan saya ini bukan orang kesehatan nih, jadi gimana caranya saya bisa memilah atau memilih ini produknya sudah baik atau tidak, seperti itu ya. Ya makanya kita gunanya meliterasi, bisa kita tanya ke orang lain atau seperti apa. Nah seperti itu. Ya berarti kan media sosial ini punya peran penting banget ya Bu ya, sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat ya Bu ya. Mungkin bisa Bu dijelaskan yang tadi yang terkait promosi kesehatan epidemiologi itu dampaknya ke masyarakat Ibu? Ya, sebenarnya kalau secara dampak ke masyarakat itu ketika itu adalah basisnya epidemiologi, maka dia akan melihat dasar dari permasalahan tersebut ya. Kalau misalnya campak dari mana berasalnya atau seperti apa. Nah, itu tadi yang paling penting ada ketika orang tidak ingin vaksin, maka tentu cakupan dari penyakit tersebut akan rendah, sehingga maka bisa saja penyakit itu akan menjadi KLB, menjadi wabah seperti itu kan. Itu kalau dari segi epidemiologi. Nah terus Bu, terkait tadi juga kan media sosial menjadi faktor penentu berarti ya Bu. Salah satu faktor yang menjadi, kalau sekarang itu kan karena masyarakat ini lebih main sosmed ya kan ya Bu, bisa jadi juga itu mempengaruhi kesehatan dari masyarakatnya sendiri kan ya Bu, karena misinformasi tadi. Nah terus kalau masyarakat tetap mengikuti tren kesehatan tersebut, kalau dari kita sebagai yang tadi promosi kesehatan Bu, mungkin ada saran ke masyarakat sebaiknya seperti apa Bu? Oke, kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam itu mungkin ya, kita melihatnya ketika kita melihat bahwa informasi itu salah ya di stop. Maksudnya tuh ya stop dulu, kemudian kita cek benar atau tidak. Misalnya ada yang mengatakan bahwa daun ini misalnya ini bisa menyembuhkan penyakit ini, kemudian bisa menyembuhkan, kan ada tuh yang masih bisa menyembuhkan diabetes, hipertensi sekaligus ya, penyakit itu kan. Padahal itu makanya itu tadi kita cek yang memberikan informasi itu siapa, apakah dia tenaga kesehatan atau orang yang berkompeten di bidangnya, mungkin ahli farmasi farmasi seperti itu. Kemudian kita tanya, kalau kita ragu nih, udah kita cek masih ragu juga, maka kita bisa menanyakannya ke orang yang lebih paham, atau kita bisa tanyakan ke dokter atau pergi ke pelayanan kesehatan, sehingga memang informasi itu sahih dan valid seperti itu. Betul. Itulah tadi dampaknya ya kalau masyarakat hanya berpatokan dengan sosmed tanpa bukti ilmiah ya. Hanya melihat viewer. Kalau influencer ini terus terkenal, bukan berarti yang diiklankan atau yang dipromosikan oleh influencer tersebut sudah pasti baik buat kesehatan gitu ya. Kemudian Bu, sebagai mahasiswa kesehatan dan tenaga kesehatan menyikapi fenomena ini, mungkin ada saran Bu? Iya, jadi sebenarnya mahasiswa ini adalah sebagai agent of change untuk edukasi kesehatan masyarakat. Jadi mahasiswa ini tidak hanya dia mendapatkan ilmu di bangku kuliah, tapi dia juga mampu memberikan informasi ke masyarakat, setidaknya dari mungkin dari individunya dia sendiri ya, kemudian untuk keluarganya, kemudian untuk komunitas atau kelompok, bahkan ke masyarakat. Makanya mahasiswa
di perguruan tinggi ya, saat dia belajar itu dibekali kan bagaimana dia mendapatkan informasi atau mendapatkan informasi dari sumber yang benar ya, seperti itu. Kemudian setelah itu mereka memberi informasi juga ke masyarakat. Jadi ketika dia memberikan edukasi atau informasi, ketika ada sumbernya, kita kan seperti itu ya, kalau ada informasi ada sumbernya yang sahih, maka oh ya percaya, seperti itu. Jadi memang peran mahasiswa itu sangat penting, karena dia juga agent of change untuk bisa merubah perilaku ya, merubah perilaku masyarakat, terutama untuk kesehatan viral ini ya, kesehatan yang belum tentu benar, belum tentu sehat, maka mahasiswa menjadi jembatannya untuk memperbaiki setidaknya ya, seperti itu. Minimal dia dari lingkungan keluarga dulu ya Bu. Biasanya kan orang tua nih yang mungkin udah bosan minum obat lama kan Bu, dapat informasi, oh daun ini bisa nih buat menurunkan ini segala macam kan Bu. Minimal mahasiswa adik-adik yang tadi udah kuliah kesehatan bisa mengedukasi keluarganya ya Bu. Misalnya dia bilang, ibunya bilang misalnya daun ini bisa untuk untuk luka misalnya, seperti itu. Karena dia udah belajar di kampusnya kan, jadi dia bilang dia bisa berargumen kemudian dia bisa mencari, oh ini bener nggak sih daun ini bisa mampu ini bahan dari segi bidang farmasi ya, misalnya kayak gitu, informasi seperti ini, sehingga oh misalnya ibu ayah ini bukan seperti itu, misalnya seperti itu kan, ya itu tadi. Jadi dia menjadi jembatan awal untuk memberikan informasi, setidaknya yang paling dekat adalah keluarganya sendiri. Dan bisa menyelamatkan keluarganya dari salah informasi ya Bu. Ya terkait itu tadi. Kemudian Bu, mungkin bisa diberikan tips sederhana Bu, kalau misalnya masyarakat ini menemukan informasi kesehatan yang viral tadi Bu. Iya, yang pertama sekali adalah mungkin ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cek sumbernya ya. Jadi siapa yang menyampaikan sumber informasi tersebut, seperti tadi yang di awal, apakah dia orang kesehatan, apakah dia dokter, apakah dia seorang apoteker ya, terkait itu. Kemudian dia seorang tenaga kesehatan atau bukan, nah itu tadi. Kemudian cek bukti, artinya apakah ada penelitian atau referensi ilmiah yang mendukung apa yang kita cari, seperti itu. Kalau memang udah ada, ya silahkan saja, tapi kalau misalnya tidak ada ya di stop, jangan digunakan lagi. Kemudian ketiga adalah konsultasi. Jadi informasi itu kita bisa kita konsultasikan kondisi kesehatan pribadi kita kepada tenaga kesehatan yang memang profesional. Jadi jangan hanya mengandalkan media sosial saja. Kalau orang sekarang karena kadang ke dokter itu pakai biaya misalnya, seperti itu kan. Jadi ya udah cari aja di Instagram atau YouTube yang ada testimoninya, mungkin penyakitnya atau gejalanya sama dengan kita, seperti itu. Padahal kan gejala-gejala itu juga banyak yang dipengaruhi kan, mungkin dari imunitas atau segala macam, seperti itu. Respon tubuh orang juga beda-beda. Iya, respon tubuh orang juga beda-beda. Nah, jadi itulah tips kepada masyarakat, jika menemukan informasi yang viral itu pertama kita harus cek sumbernya dulu, apakah yang memviralkan itu ada latar belakang kesehatan yang bisa kita dapat infonya yang sahih gitu tadi Bu. Kemudian kita cek bukti ilmiah. Mungkin kalau masyarakat kesulitan kali ya Bu kalau untuk cari jurnal ilmiah mungkin ya. Lebih contoh sederhananya apa ya Bu kira-kira Bu? Contoh sederhananya tadi mungkin bisa menanyakan ke orang yang dipercaya, maksudnya tuh punya latar belakang kesehatan. Kan kita biasanya pastilah ya kan, setiap satu keluarga atau itu pasti tahu siapa nih keluarganya yang bekerja di puskesmas, yang bekerja di mana, di apotek atau apoteker ya, misalnya seperti itu. Jadi kita mencari informasi atau mencari tahu orang terdekat kita ada tidak yang di yang berlatar belakang yang berlatar belakang kesehatan. Mungkin itu hal yang paling gampang
Karena masyarakat tuh kadang bilang, aku kan bukan orang kesehatan, ya, seperti betul. itu. Nah, kalau bukan orang kesehatan, carilah orang kesehatan. Iya. Ya. Kemudian juga yang terakhir itu tipsnya berkonsultasi. Nah, Iya. konsultasi kesehatan ini masyarakat juga bisa misalnya ke klinik ya Bu Iya. ya, atau ke puskesmas yang masih bisa Iya. dijangkau ya Bu ya. Jadi masyarakat itu kadang berpikir kan malu, Iya. takut ke Iya, pelayanan betul. kesehatan kan Bu. Betul. Nah, jadi sebenarnya tidak, daripada kita salah berakibat lebih besar lagi, mendingan ya enggak apa-apa, memang itu sudah menjadi tugas tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Iya, masyarakat. betul. Jadi jangan ada rasa takut, rasa malu atau minder datang ke pelayanan kesehatan. Bahkan pilihan kita adalah yang paling tepat adalah datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan valid seperti itu. Iya, baik. Nah, luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini. Kita banyak belajar nih, tidak semua yang viral itu benar dan juga tidak semua yang populer itu aman. Nah, dalam kesehatan masyarakat, informasi yang salah ini dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, bahkan juga kesehatan banyak orang sekaligus. Benar sekali. Jadi jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi yang dibagikan. Dalam kesehatan, bukti ilmiah itu yang menjadi dasar keputusan awal, seperti itu. Baik Sobat HI, kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih ya Bu sudah berbagi informasi ke kita bahwa kesehatan viral itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, lebih baik kita mencari yang baiknya nih dengan cara tadi mencari sumbernya, kemudian kita bisa konsultasi juga ke tenaga kesehatan. Sekian podcast sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas panjang.